Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vitalisa Sandaresti. Saya akan menjelaskan tentang persepsi risiko. Ketika melakukan penilaian risiko, seringkali peserta lokal kalian memiliki pandangan berbeda mengenai risiko. Ada beberapa cara untuk mengakomodasi perbedaan pendapat. Dalam beberapa kasus perangkat lunak, pemungutan suara dapat digunakan untuk mengidentifikasi pandangan mayoritas. Manfaatnya adalah sebagai cara sederhana untuk mengidentifikasi posisi rata-rata kelompok, sekaligus menunjukkan penyebaran pendapat. Namun, seringkali bermanfaat untuk mendiskusikan mengapa orang mempunyai pandangan berbeda tentang suatu risiko. Dengan menyelidiki mengapa pandangan mereka berbeda, seringkali kita bisa mencapai kesepakatan bersama. Nah, hal ini akan memberikan manfaat bahwa langkah-langkah pengendalian yang lebih tepat akan diidentifikasi dan diterapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Zahra Mutia ingin melanjutkan hasil materi yang sebelumnya sudah dibacakan oleh teman saya. Persepsi individu terhadap resiko akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal ini berikut dianggap meningkatkan kekhawatiran masyarakat umum dan sehubungan dengan resiko tertentu terhadap kesehatan. Yang pertama, tidak disengaja atau polusi, dan bukan disengaja atau olahraga berbahaya. Yang pertama, didistribusikan secara tidak adil, tidak ada yang diuntungkan, ada yang juga dirugikan. Tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan pencegahan pribadi. Yang kedua, timbul dari sumber yang asing atau baru, dihasilkan dari sumber buatan manusia, bukan sumber alami, menyebabkan kerusakan yang tersembunyi dan tidak dapat diperbaiki, mungkin bertahun-tahun setelah terpapar, menimbulkan bahaya khusus bagi anak kecil atau wanita hamil, bentuk ancaman kematian atau penyakit atau cedera yang menimbulkan ketakutan tertentu. Lanjut, pandangan yang berbeda mengenai pentingnya suatu resiko dapat muncul pada tingkat senioritas yang berbeda dalam organisasi. Hal ini berguna untuk proses penilaian risiko, menarik pendapat dari seluruh tingkat manajemen, sehingga perspektif risiko yang berbeda dapat diidentifikasi. Sekali lagi, manfaat dari pendekatan ini adalah komunikasi risiko yang lebih baik, pemahaman risiko yang lebih lengkap, dan identifikasi tindakan pengendalian yang tepat dan praktis. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Tania Emilia akan melanjutkan materi selanjutnya. Untuk memahami risiko yang dihadapi suatu organisasi dapat melakukan penelitian risiko yang akurat. Diperlukan pengetahuan yang luas tentang organisasi untuk menyelesaikan penelitian risiko yang akurat yang dapat mengidentifikasi dengan benar risiko-risiko signifikan dan kemudian melanjutkan dengan mengidentifikasi pengendalian penting adalah suatu upaya yang memakan waktu dan sumber daya intensif. Sehubung dengan persepsi masyarakat terhadap risiko, masyarakat seringkali hanya memiliki akses terhadap informasi yang tidak lengkap dan menjadi sasaran argumentasi yang kuat dari para lobi dan kelompok kepentingan khusus lainnya. Oleh karena itu, pemahaman persepsi masyarakat mengenai risiko mungkin tidak cukup terinformasi atau tidak sepenuhnya objektif. Jurnalis dan reporter bisa mempunyai kewajiban untuk menyajikan berita dengan cara objektif dan tidak memihak. Hal ini memungkinkan tidak mudah jika orang yang menerima informasi tidak sepenuhnya memahami risiko yang ada. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.